Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Shalom, haleluya. Saya mau menyapa setiap kita, baik yang beribadah secara onsite maupun secara online. Ya, selamat tahun baru buat kita semua. Dan mari di tahun yang baru ini kita juga akan rindu sama-sama memulai sebuah budaya doa yang baru. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya mengajak untuk setiap kita sebelum ibadah, 10 menit sebelum ibadah mulai, kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita berdoa bersama-sama. Kita bangun menara doa kita naikkan doa kita meminta Tuhan murahi semua ibadah kita, menguduskan, dan semuanya hanya berhormat kemuliaan nama Tuhan saja, nama Tuhan Yesus saja yang kita tinggikan dan kita muliakan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, yang menyatukan hati kami dalam doa. Kami mau bangun menara doa kami, sebab kami percaya Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, kuasa-Mu menjamah melawan setiap kami. Roh Kudus bekerja secara bebas di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau memuji, selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak
kekudusan Tuhan. Hadirat-Mu melawat setiap kami para pelayan-pelayan yang akan melayani dalam ibadah ini, dan mengurapi setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan setiap sarana prasarana ibadah yang kami gunakan Tuhan, Kau juga mau kuduskan, sucikan, supaya semuanya Tuhan mau kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, setiap pemeliharaanmu, setiap anugerah-Mu, setiap kasih setiamu, setiap kebaikan-Mu bagi hidup kami. Sebab itu kan mau menyiapkan hati kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kami mau sujud menyembah Tuhan. Hati kami mau dibentuk sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Sebab itu rapi juga melalui dari hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati semua kami yang mengikuti ibadah, baik secara onsite maupun secara online. Hadirat Tuhan, lawatan Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi Tuhan setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Hantar mereka juga dengan selamat tiba di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau ada kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis yang hendak mengacaukan jalan-jalannya pekerjaan Tuhan, izinkan kami memanggil nama-Mu yang kudus. Maka dengan satu hati kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis kami tolak, kami perintahkan Kau pergi dari tengah-tengah kami. Darah Tuhan menghancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan. Dan sebagai gantinya Tuhan, kami mohon darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu memproteksi ibadah kami, darah-Mu memproteksi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us.
Dan kiranya Tuhan, segala nyanyian pujian ini pun sekaligus akan meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan, memberikan kekuatan iman kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menyambut firman Tuhan, merenungkannya bersama, dan kami mohon pimpinan dan urapan Roh Kudus menyertai kami Tuhan. Hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang hidup, yang menghidupkan, kiranya membawa kami lebih mengerti kebenaran dan segala rahasianya, dan itu membawa kami hidup lebih taat setia kepada Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah sementara firman Tuhan kami beritakan dan kami renungkan bersama. Roh Kudus akan menjamah hidup kami, supaya tidak satu pun di antara kami yang terlewatkan untuk menerima berkat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pertama-tama izinkan saya menyapa saudara-saudara yang hadir dalam ibadah pagi ini secara onsite maupun saudara-saudara yang lain yang akan menyaksikan tayangan melalui online. Saya sapa selamat tahun baru. Tuhan beserta kita. Allah beserta kita. Inilah juga menjadi pokok renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari saya undang untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pertama terdapat ayat yang awal di dalam Keluaran pasal 33. Kita baca ayat 2, ayat 3, dan ayat yang ke-5. Ayat yang kedua, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu yang akan mengenyahkan atau mengeluarkan atau menghalau orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kamu akan masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Namun aku tidak akan berjalan di antara kamu, supaya tidak kubinasakan di jalan, karena engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ayat yang ke-5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, kamu bangsa yang tegar tengkuk. Seandainya aku berjalan di antara kamu, meskipun sesaat, aku pasti akan membinasakan
Saudara-saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, kamu akan masuk ke dalam negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan ini diucapkan oleh Tuhan berulang kali ketika membawa Bani Israel keluar meninggalkan Mesir. Kamu akan dibawa kepada negeri yang berkelimpahan madu dan susu. Saudara-saudara, negeri yang berkelimpahan, negeri yang indah, saudara-saudara, itulah yang menjadi sasaran akhir dari perjalanan Bani Israel keluar meninggalkan Mesir. Tetapi untuk mencapai negeri yang berkelimpahan susu dan madu, itu bukan bisa didapatkan dengan secara serta-merta, melainkan melalui satu perjuangan. Kamu harus mengalahkan, kamu harus mengeluarkan, mengenyahkan, menghalau siapa? Orang-orang Yebusi, Kanaan, orang-orang Amori, orang-orang Het, orang-orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Mereka adalah bangsa yang perkasa, tapi harus kamu kalahkan. Secara manusiawi kayaknya gak mungkin. Mereka adalah orang-orang yang perkasa, ya. Sedangkan Bani Israel itu baru keluar dari perhambaan, tidak mempunyai alat perang yang canggih, yang mumpuni. Bagaimana bisa menghalau keluar? Tapi Tuhan menyertai mereka di dalam perjalanan itu. Ya, banyak susah, banyak kesulitan dilalui satu persatu di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tapi di dalam ayat ini tiba-tiba Tuhan berkata kepada Musa, aku akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan serta kamu, Bani Israel, untuk mengalahkan orang-orang Kanaan, orang Amori, Yebusi dan seterusnya. Padahal pada awalnya Tuhan sendiri yang berjalan beserta dengan Bani Israel. Mengapa hal ini tiba-tiba terjadi? Karena Tuhan marah, Tuhan murka. Kenapa murka? Karena Tuhan mengatakan bangsa ini tegar kokoh, ya, tegar tengkuk, keras kepala, semau gue, ya. Tuhan yang berjalan selama ini beserta mereka. Tetapi kalau kita membaca Patsal 32, ternyata Bani Israel membentuk anak lembu emas dan menyembah kepadanya. Allah murka, Allah marah besar, sehingga dia berkata, udah, aku akan mengutus malaikat. Kalau cuma untuk mengalahkan
orang Yebusi, orang Kanaan, orang Hem, dan seterusnya. Cukup malaikat itu yang jalan serta kamu untuk mengalahkan mereka. Gak usah aku. Kalau aku tetap berjalan sertamu, dalam sesaat aku akan membinasakan kamu, karena kamu bangsa yang tegak tangguh. Saudara-saudara, mengikut Tuhan banyak yang harus kita hadapi. Ya, perjalanan hidup itu banyak yang harus kita kalahkan. Satu demi satu harus dikalahkan. Nah, tapi kalau itu tujuan kita mengikut Tuhan, Tuhan bilang, gak usah aku yang menyertai kamu, cukup seorang malaikat, cukup. Kalau mengikut Tuhan hanya untuk mengalahkan mengatasi segala kesulitan, kesukaran. Kalau mengikut Tuhan hanya sekedar untuk minta pimpinan dan berkat Tuhan, cukup malaikat Tuhan menyertai. Kalau di dalam mengikut Tuhan tetap melakukan perilaku yang tegar tangguh, tidak perlu Tuhan beserta. Kalau tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, gak perlu. Tuhan bilang gak perlu aku menyertai, cukup malaikat Tuhan. Tapi untuk di tengah murka Allah itu ada yang namanya Musa, hamba Tuhan yang bernama di hadapan dia datang kepada Tuhan. Engkau sudah berkata, aku mengenalmu dengan namamu, ya. Musa berkata, nah kisahnya kita coba baca ayat 33, pasal 33 ayat 12 sampai dengan 17. Musa tahu ada kebutuhan yang lebih dari penyertaan seorang malaikat, yaitu pribadi Allah sendiri. Ayat yang ke-12, berkatalah Musa kepada Tuhan, Engkaulah yang telah berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini pergi, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersamaku. Padahal Engkau sendiri berfirman, aku mengenalmu dengan namamu, juga Engkau mendapat kemurahan hatiku. Sekarang sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapatkan kemurahan hatimu. Lagi pula bangsa ini umatmu sendiri. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri akan berjalan sertamu dan memberi ketentraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika bukan Engkau sendiri
yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Lalu bagaimana orang akan tahu bahwa aku telah mendapat kemurahan hatimu ini? Bukankah karena kamu berjalan beserta kami, sehingga kami, aku dan umatmu, dikhususkan atau dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, hal yang kau katakan itu pun akan kulakukan, karena engkau telah mendapatkan kemurahan hatiku, dan aku mengenal dirimu dengan nama. Saudara-saudara, di tengah kemurkaan Allah, Musa tampil sebagai pribadi yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Ya, dia yang dikenal oleh Tuhan dengan nama Musa. Dia mendapatkan kemurahan. Nah, pribadi ini tahu, gak cukup kalau cuma disertai dengan malaikat. Enggak. Perjalanan hidup itu, keluar dari Mesir itu bukan cuma butuh mengalahkan orang Yebusi, orang ini, orang itu. Bukan untuk dipelihara, diberkati, dan seterusnya. Tapi Musa berkata, aku mendapatkan anugerah, kemurahan, bahwa aku Tuhan. Bukan cuma aku dikenal olehmu, tetapi bahwa aku untuk pada jalanmu, mengenal jalanmu, supaya aku juga mengenal. Bukan Allah yang mengenal Musa saja, tetapi Musa rindu mengenal Tuhan, saling mengenal di dalam perjalanan hidup ini. Dalam perjalanan ibarat pasangan suami istri, ya, gak cukup kalau suami mengenal istri saja, tapi istri tidak mengenal suami, atau sebaliknya, istri mengenal suami tetapi suami tidak mengenal istri. Timpang itu dan tidak seimbang. Saudara-saudara, harus seiring, mengenal dan dikenal, dikenal dan mengenal. Itulah yang menjadi prinsip dari Musa yang minta, Tuhan, pimpin aku mengenal jalanmu, bahwa aku lebih mengenal pribadimu. Oleh sebab itu jangan engkau meninggalkan. Janganlah serta kami, saudara-saudara, berjalan saling mengenal satu dengan yang lain. Itu perjalanan yang dekat, perjalanan hubungan yang intim, ya, perjalanan yang intim. Itu yang dikehendaki oleh Musa, berjalan serta Tuhan, Tuhan beserta dengan Musa.
dan umat. Hubungan yang intim, yang indah, itulah yang dikehendaki oleh Musa. Bukan cuma sekedar mengalahkan, bukan cuma sekedar diberkati, bukan sekedar ini itu banyak alasan, tapi yang utama mengenal secara pribadi. Tuhan mengenal nama. Aku pun mengenal Kristus Yesus. Itulah sebabnya Musa berkata, tetap Tuhan jangan sertakan. Jika engkau tidak jalan serta kami, biarlah kami tetap tinggal di sini. Ya, dan akhirnya Tuhan berkata, oke, saya tinggal di tengah murka Tuhan. Hatinya menjadi ada amarahnya, dan dia bersedia untuk berjalan serta dengan Musa dan Isa. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-9. Ia Musa berkata, jika aku mendapat kemurahan hatimu ya Tuhan, berjalanlah serta kami ya Tuhan. Memang bangsa ini tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, dan jadikan kami milik-Mu. Saudara-saudara, di sini dikatakan, oke, memang Tuhan, umat Israel adalah umat yang tegar tengkuk, telah berbuat dosa, tetapi ampunilah mereka Tuhan, ampuni mereka, jangan tinggalkan mereka. Mereka itu umat-Mu Tuhan, jadikan mereka itu umat-Mu, umat pilihan-Mu. Janganlah sertakan. Musa tahu lebih dari berkat, lebih daripada mengalahkan musuh, adalah menjadikan umat Israel itu umat, tetap menjadi umat pilihan Tuhan, yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang dikenal oleh Tuhan, dan yang mengenal Tuhan. Suatu hubungan yang begitu indah. Itulah yang menjadi permohonan, dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, oke, aku akan berjalan serta-Mu. Ini di perjanjian lama. Sekarang kita coba menengok di perjanjian baru. Matius pasal 1 ayat 20b, 21 dan 23. 20b, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. 21, ia Maria
akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau Yusuf akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nah, kita melihat di sini melalui pasangan Yusuf dan Maria, Tuhan pada waktunya dilahirkan bukan karena hubungan suami istri, tetapi kandungan Maria berasal dari Roh Kudus. Anak yang dikandung itu kudus. Bapa berkata, engkau Yusuf akan menamai anak yang dilahirkan itu Yesus, sebab dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yang pertama apa? Anak itu namanya Yesus. Tugas awal dan yang utama apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Saudara-saudara, tugas utama dari Yesus lahir di muka bumi adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Saudara-saudara, dan selanjutnya bukan cuma Yesus, tetapi anak itu harus diberi julukan, sebutan predikat sebagai Immanuel, yang menyertai. Allah beserta dengan kita. Tuhan tidak cuma memberikan keselamatan itu, tetapi Tuhan juga menyertai untuk tetap hidup selamat seumur hidup umatnya, umat yang diampuni dosa. Siapa umat itu? Mereka yang mau menerima Yesus, mereka yang bersedia membuka hati menyambut Yesus lahir di dalam hidupnya. Mereka yang diampuni dosa dan salahnya. Mereka lah yang disertai, karena mereka lah umatnya, disertai. Tuhan menyertai umatnya untuk diselamatkan selanjutnya. Perjalanan itu banyak lika-likunya, banyak bahaya. Tuhan mau menyertai dan menyelamatkan umat itu dari langkah pertama sampai dengan langkah yang terakhir. Tetap selamat. Saudara-saudara, asal umatnya tetap mau hidup taat setia kepada Dia. Perjalanan penuh bahaya, penuh lika-liku. Saudara-saudara,
hidup manusia bukan mustahil. Hari ini sudah diampuni dosanya. Menerima Yesus sudah diampuni dosanya. Tetapi gak lama lagi dia terpleset jatuh dalam lumpur dosa. Najis. Tapi kemudian Tuhan berkata, aku beserta. Jangan takut, aku tetap beserta. Asalkan kamu mau bangkit dan mengaku dosa dan salah untuk diampuni kembali, untuk dipimpin kembali. Saudara-saudara, itu yang dilakukan supaya keselamatan itu selalu ada dalam langkah-langkah hidup kita manusia. Saudara-saudara, nah, kita melihat bahwa itulah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Apa yang kita pelajari untuk mau mendapatkan Allah beserta dengan kita? Kita harus hidup di dalam pengampunan dosa. Kita harus hidup di dalam jalan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, selanjutnya kita baca lanjutkan di dalam Lukas pasal 1 ayat 31 dan 32a. Ayat 31, sesungguhnya engkau Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamakan dia Yesus. Iya, Yesus. Ayat 32a. Mari kita perhatikan ini. Ayat ini biasanya lolos dari perhatian kita, tetapi pagi ini saya ingin menekankan ayat ini menjadi perhatian khusus. 32a, ia Yesus akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara, Yesus lahir sebagai baby. Kita menyambut dia dari tahun ke tahun sebagai baby Natal, bayi Natal. Sadar atau tidak, Yesus itu di dalam hidup kita tetap adalah Yesus yang baby, Yesus yang bayi. Kalau bayi, bisakah menyertai kita? Kalau baby, bisakah menolong kita? Kalau baby, dapatkah memberkati kita? Enggak. Baby yang bayi itu justru butuh pertolongan. Pertolongan Maria, pertolongan Yusuf untuk dibawa lari keluar dari Bethlehem, keluar menuju pada Mesir, karena Herodes akan melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi yang lahir di bawah usia 2 tahun.
yang berada di Bethlehem. Tidak percaya. Kalau dirinya sendiri nggak percaya, bagaimana bisa menyertai, bagaimana bisa menolong? Tidak mungkin. Nah, ayat 32A ini yang seringkali kita lupakan, kita lewati, bahwa Yesus akan menjadi besar. Yesus bukan tetap baby, tapi dia akan tumbuh menjadi besar di dalam hidup kita. Dari tahun ke tahun, adakah Yesus yang kita sambut ke dalam Natal itu sudah tumbuh menjadi besar? Besar bukan cuma fisik, ya, tapi besar kita lihat apa yang dimaksud besar. Lukas pasal 2 ayat 40 dan ayat yang ke-52. Anak itu, Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. 52. Yesus semakin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara, Alkitab mencatat baby Yesus tidak tetap tinggal sebagai baby, tetapi dia tumbuh menjadi besar. Bukan cuma fisiknya, dia menjadi dewasa, bukan cuma fisiknya. Apa gunanya kalau cuma fisiknya tambah besar, tetapi pertumbuhan lain-lainnya itu tidak berkembang? Tidak. Alkitab mencatat anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Nah, kalau anak itu tumbuh menjadi besar, menjadi kuat, kalau dia menyertai kita, dia penuh wibawa. Ya, kita butuh pertolongan, dia sanggup karena dia kuat. Dan dia penuh hikmat. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia tahu apa yang harus dilakukan di dalam penyertaan kita kepada kita. Saudara-saudara, mari kita cermati apakah Yesus itu sudah tumbuh menjadi besar, makin besar, makin kuasa di dalam hidup kita. Ada satu ungkapan yang seringkali kita abaikan atau tidak diperhatikan, yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia, Yesus, harus menjadi makin besar, tetapi aku, siapa aku? Yohanes Pembaptis, harus makin kecil. Di satu sisi, pribadi Yesus harus menjadi makin besar, tapi di sisi lain, pribadi Yohanes Pembaptis, dia menjadi makin kecil. Perannya makin susut di hadapan
Sang Kristus yang menjadi makin besar, makin perkasa. Disinilah kalau ini terjadi di dalam hidup kita, maka penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu makin nyata. Pengaruh penyertaan daripada Tuhan sebagai Immanuel menjadi makin nyata. Kalau kita mau merasakan, kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa, mari persilakan Yesus tumbuh, tambah lama tambah besar, menjadi makin perkasa di dalam hidup kita, dan kita, peran kita makin lama makin susut di hadapan Dia. Kita makin taat, makin tunduk kepada kehendak Tuhan. Disitulah pengaruh daripada penyertaan Tuhan akan menjadi makin nyata di dalam hidup kita. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan kita butuhkan di dalam setiap langkah hidup kita. Kalau kita meninggalkan tahun 24 masuk ke dalam tahun 25, ya, dari tahun ke tahun, banyak doa yang dinaikkan. Tuhan, terima kasih, tahun yang lama dapat kami tinggalkan. Banyak pencobaan, banyak masalah, Tuhan sudah tolong. Banyak kebutuhan sudah Tuhan berkati. Nah, sekarang mau masuk ke tahun 25, pimpinlah aku Tuhan, berkati aku, keluargaku, tetap lindungi, tetap peliharakan. Dari tahun ke tahun ucapan yang sama, kerinduan yang sama, tidak salah. Tetapi saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara melakukan satu ungkapan yang sedikit berbeda. Tuhan, jadilah makin besar di dalam hidupku, dan aku menjadi makin kecil. Dari tahun ke tahun, supaya aku dapat merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup. Makin nyata penyertaan itu. Di dalam penyertaan itu membawa aku lebih dekat kepada Tuhan. Bukan cuma Tuhan mengenal aku, tetapi bahwa aku juga mengenal pribadimu, lebih taat kepada. Jadikan aku umat-Mu Tuhan. Jadikan Yesus itu yang tumbuh menjadi perkasa, menjadi dewasa. Dikatakan Yesus akan menjadi besar dan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Sampai kita dapat mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus yang anak Allah yang maha tinggi, Dialah juru selamat dunia. Dia juru selamatku. Apa yang kurang?
dalam penyertaan ini. Sungguh tahun lewat tahun akan membawa kita hidup lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengenal pribadi Kristus, lebih taat setia kepada Tuhan. Itulah yang lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada sekedar minta Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Itu Tuhan otomatis berikan kepada kita kalau Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan tahu segala kebutuhan hidup kita kalau kita hidup dekat dengan Dia. Tuhan tahu segala kebutuhan hidup kita kalau kita hidup taat setia kepada Dia. Saudara-saudara, Allah beserta dengan kita. Nah, sebagai ayat penutup, saya ingin mengajak membaca Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Ayat ini sudah tidak asing buat kita. Ya, ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Allah beserta kita, bukan cuma membawa kita muter gitu tanpa arah tujuan. Ya, Allah beserta dengan kita, ada maksud tujuan yang pasti, yang pada akhirnya harus dicapai, dan Tuhan menunjukkan di mana, di rumah Bapa, di rumah Bapa. Kita yang disertai oleh Tuhan, akan dipimpin oleh Tuhan, ya, akan dipimpin langkah demi langkah masuk ke dalam rumah Bapa yang di surga. Saudara-saudara, di surga sana Tuhan berkata, ada banyak tempat. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal buat kamu. Tempat tinggal kita butuh nggak di selama hidup di dunia? Sangat butuh, sangat butuh. Itu 3 pokok kebutuhan manusia: sandang, pangan, dan papan. Tapi kalau kita perhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 6, Tuhan berkata, burung-burung yang di udara dipelihara, apakah kamu tidak dipelihara? Yang diperhatikan Tuhan apa? Sandang dan papan. Bunga-bunga itu dihiasi, apakah kamu tidak dihiasi? Sandang, pangan, kebutuhan pokok manusia diperhatikan oleh Tuhan. Gak usah khawatir.
Itu sebabnya dari tahun ke tahun Tuhan tahu kebutuhan kita seumur hidup. Gak usah khawatir kalau Tuhan beserta. Tuhan tahu semuanya. Tetapi masalahnya kebutuhan pokok manusia yang di situ, yang di ayat pasal 6 Matius itu, minus 1 kebutuhannya. Apa? Tempat tinggal. Disebut enggak? Enggak ada. Enggak ada. Saudara-saudara, tetapi ayat di dalam Yohanes pasal 14 ini mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat, rumah tempat tinggal di sana. Kira-kira kalau Tuhan memperhatikan tempat tinggal manusia di surga sana, yang di dunia Tuhan openinnya, pasti asal kita hidup dekat dengan Tuhan, kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan itu tahu yang besar, yang mulia itu Tuhan. Kalau disebut tempat tinggal, bahasa Indonesianya tempat tinggal, di dalam terjemahan lain dikatakan itu mansion. Mansion, rumah besar, rumah mewah. Tuhan menyediakan di surga situ bukan rumah tipe 21, tidak, tapi mansion, ya, rumah, gedung yang gede, yang besar, rumah tempat tinggal yang luar biasa. Itu Tuhan sediakan bagi orang yang mau disertai hidupnya oleh Tuhan. Tuhan menyediakan diri sebagai Immanuel yang akan menyertai kita langkah demi langkah. Untuk dipimpin kemana? Masuk surga. Untuk apa di sana? Mendapatkan rumah, mansion, rumah besar di sana. Tuhan menyediakan yang terbaik. Ya. Ketika Tuhan membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan bilang, aku akan membimbing masuk ke dalam negeri yang penuh, yang berkelimpahan dengan susu dan madu. Itu sudah luar biasa. Tapi di dalam Kristus Yesus, penyertaan Yesus, ternyata makin luar biasa, jauh lebih indah, jauh daripada lebih mulia daripada negeri yang berkelimpahan susu dan madu. Di sana ada rumah tempat tinggal yang besar, tetapi bukan kosong. Di sana ada Yesus. Yesus yang selama hidup kita dipimpin langkah demi langkah, kita disertai langkah demi langkah untuk mencapai di sana. Di sanalah kita bertemu dengan Yesus. Yesus Sang Juru Selamat. Yesus yang memimpin hidup kita dengan penuh kepastian, pasti mencapai surga yang mulia. Dan di situ Yesus menyediakan, di mana aku ada,
kamu pun akan ada. Hidup bersama Yesus setiap saat. Selama di muka bumi, Tuhan berserta dengan kita. Hidup kita itu dekat dengan Dia. Hidup kita itu menyatu dengan Dia. Saudara-saudara, hidup itu akan menjadi makin indah bila tiba di surga mulia sana. Saudara-saudara, Tuhan menyediakan semuanya itu buat kita yang beriman kepada Tuhan, buat kita yang menjadi umat Tuhan, buat kita yang diampuni dosa dan salah kita, buat kita yang mau menerima pengampunan itu, buat kita yang mau hidup dipimpin dan disertai Tuhan, hidup dekat kepada Tuhan setiap langkah. Saudara-saudara, disitulah pada titik terakhir Tuhan akan mengangkat kita ke surga sana untuk menyambut berkat Tuhan yang luar biasa, rumah di surga. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan luar biasa. Mari kita membuka hati kita sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita membuka hati kita menyambut Yesus sebagai Immanuel untuk memimpin kita, menyertai kita langkah demi langkah seumur hidup kita. Mari kita membuka hati kita, hidup kita untuk hidup taat setia kepada Tuhan seumur hidup. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan beserta kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Anugerah Tuhan terlalu besar buat kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau berkenan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau berkenan menjadi Immanuel di dalam hidup kami, untuk menyertai langkah demi langkah hidup kami, membawa kami hidup tetap dekat kepada Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, hidup dikenal oleh Tuhan, hidup untuk juga mengenal Tuhan secara pribadi kami, supaya Tuhan hidup kami, nama kami yang dikenal itu tercatat di dalam kitab hayat, buku hayat itu, supaya ketika saatnya tiba buku itu dibuka, ada nama kami di sana, dan Tuhan kami dilayakkan untuk masuk ke dalam surga, untuk menerima upah yang daripada Tuhan, tempat tinggal di surga sana, tinggal bersama dengan Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami selama kami hidup di dunia ini. Tuhan Roh Kudus, cerahkan hati pikiran kami,
untuk mengerti lebih mendalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk hidup taat setia kepada Tuhan, makin teguh di dalam Tuhan. Nama Tuhan diagung muliakan di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan doa kami, permuliakanlah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Puji nama Tuhan, kita makin kuat, makin beriman penuh kepada Tuhan yang menyertai kita selama di muka bumi, bahkan kelak sampai kita boleh tiba di rumah yang indah di surga adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita akan awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur mempunyai juru selamat yang begitu luar biasa. Engkau menyertai hidup kami selama kami di muka bumi, bahkan kelak Engkau terus menyertai kami sampai kami tiba di rumah Bapa di surga. Karena itu Bapa, ajari kami untuk menghormati Engkau, Engkau yang luar biasa, Engkau yang perkasa, Anak Allah yang maha tinggi itu akan kami hormati selama kami hidup. Kami rindu Tuhan membalas kasih-Mu dengan persembahan yang kami miliki. Tuhan kuduskan akan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang hidupnya takut kepada Tuhan. Orang yang takut padamu.
sepanjang tahun 2024 yang lalu. Dan Tuhan, terima kasih, Engkau juga yang sudah berkenan memimpin kami melangkah masuk bersama dengan Tuhan, masuk ke dalam tahun 2025. Tuhan pimpin kami untuk lebih mengenal pribadi Tuhan, lebih taat setia kepada Tuhan, supaya kami dapat lebih merasakan dan mengalami pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam seluruh hidup kami ini. Kami butuh Tuhan di dalam hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami. Butuh ke Tuhan. Bawalah Tuhan kami makin dekat kepada Tuhan, makin mempersilahkan Tuhan berperan makin besar, makin utama di dalam hidup kami, supaya kasih anugerah Tuhan dan kuasa pertolongan Tuhan makin nyata di dalam seluruh hidup kami ini. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati kami yang sudah menaikkan sembah pujian kami kepada Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani di bidang musik, di bidang nyanyian pujian, pemberitaan firman, di sekolah minggu, di asyur maupun kolektan dan multimedia, sound dan seterusnya. Tuhan berkati, bahkan berkati kami yang hadir secara onsite pada saat ini, maupun mereka yang menyaksikan tayangan pada online, secara online pada waktunya. Kiranya Tuhan, berkat kasih anugerah Tuhan tetap memeliharakan kami, menyertai kami semuanya. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa kasih dan anugerah daripada Bapa yang di surga. Dan kiranya keselamatan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Dan Tuhan, persekutuan di dalam Roh Kudus pun selalu ada di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami naikkan doa dan syukur kami. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup.